kita punya session hafalan, pakai saya Zoom boleh? Apa Bu tadi? Pakai Zoom saya hantar Ustaz. Jadi saya senang record, saya tak susahkan Ustaz. Oh, tak apa. Ini pun tak susahkan kok. Ini tinggal kirim link saja nanti. Oke. Nanti bisa download sendiri Bu Jonita. Oke boleh. Record kulat ini. Oke. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu ala nabi dan seterusnya ya, selawat. Fahada jadwal tafsili. Jadi ini adalah jadwal terperinci detail ya. Lihifdzi kitabillahil karim wa murajaatihi. Untuk menghafal Al-Qur'an dan memurajaahnya, ya revise-nya. Ya, adatuhu liyakuna musa'idan limudarrisi halaqat ya. Jadi saya susun, penulis ini susun. Nah, ini Syehani ya. Susun untuk memudahkan, membantu guru halaqah Al-Qur'ani ya. Jadi istilahnya pegangan ya. Pegangan guru Al-Qur'an sebetulnya ini. Guru tahfidzul Qur'an. Nah, jadi misalkan nanti pun misalkan Bu Juanita ajar tahfidz misalkan ya, makcik-makcik juga tak apa, ya, boleh nih gunakan ini. Mudah kok ini sebetulnya ya. Asalkan niatnya niatnya untuk mengharapkan ridha Allah, kemudian konsisten ya, istiqomah. Itu saja sih sebetulnya syaratnya. Baik. Ala qiyami bi muhammatihim fi tahfidzi tulabihim. Jadi untuk menyelenggarakan, untuk melaksanakan ya kegiatan ya pengajaran tahfidz untuk murid-murid ya, wa muraqabati sairul hifdzi, dan untuk menjadi pendamping begitu ya. Nah, jadi selama menghafal ini nanti panduan ini, buku ini bisa menjadi catatan begitu ya, untuk laporan begitu. Dah sampai mana, kemudian nanti kan diberikan tanggal, berarti ini hafalan ini. Atau ada yang kurang lancar, misalkan nanti tulis kurang lancar, nanti boleh kena ulang lagi. Nah, begitu ya. Wal murajaati ala atami wajhi, dan untuk memurajaahnya juga. Nah, tambihat, poin-poin penting ya. Haulal jadwal, seputar jadwal ya. Hadal jadwal mu'iddun fil asli lil mudarrisin. Jadi jadwal ini dipersiapkan ya, dibuat asalnya adalah untuk guru. Lakin yastahsana i'ta'ikul talibin jadwal al-ajza'il khamsatil qadimah. Jadi tapi bagus juga kalau diberikan kepada murid ya. Jadwal ini ya. Min makanin hifdzihil hali. Jadi supaya murid itu mempersiapkan kira-kira apa sih yang mau dihafal begitu. Ya. Nah, nanti kebetulan hanya nama-nama surat dan nomor saja. Jadi tak terlalu payah lah nanti cari-cari ini apa artinya ya. Nah, seperti itu. Baik. Ala ilmin bima huwa matlub. Jadi dia akan mengetahui, atau murid itu akan mengetahui apa sih nanti yang perlu dihafalkan nih. Dan pertemuan berikutnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, poin yang kedua, tamat mura'at tadarruj fil hifdzi ya. Kemudian sudah dah disempurnakan oleh penulis terkait dengan step atau langkah-langkah ya, tahapan-tahapan dalam menghafal. Nah, begitu. Jadi disesuaikan porsinya, Bu. Ya. Jadi nanti misalkan surat panjang, Bu. Tak payah semua dihafalkan, tapi nanti kira-kira berapa line begitu ya. Nah, yang perlu dihafal begitu, ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan sesuai target ini pun belum diperoleh, nanti boleh nanti misalkan istilahnya dicicil itu apa ya. Jadi bertahap lah, sedikit-sedikit dulu, misalkan 1 baris, 2 baris, terus tapi masih sesuai dengan ketentuannya. Jadi sampai selesai ini baru boleh pindah lagi. Nah, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi fokus gitu ya. Fokus terhadap apa yang akan dihafalkan. Haitsu yaqumu talib fil bidayati bi hifdzi ma yu'adilu nisfi shafha. Jadi di mana nanti murid itu ketika permulaan menghafal ya, dimulai dari setengah page dulu ya, ataupun bahkan kurang ya, yaumian tiap harinya. Summa yatadarraju hatta yasila ila shafha. Kemudian nanti bertahap lagi ketika sudah mulai punya kemampuan bertambah 1 page. Nah, begitu. Warubu dan seterusnya ya, setiap harinya. Hasbu marhalati talib wa hasbu su'ubatil ayah. Ya, sesuai dengan level dari murid itu ya. Jadi semakin
semakin jauh ya otomatis semakin banyaklah yang dimurajaah kan begitu ya. Atau sesuai dengan su'ubatil ayat ya, kesulitan ayat itu. Jadi kalau ayat ini biasanya kebanyakan penghafal Quran ini lama nih menghafal, maka dia akan dibagi nanti. Nah, itu ya. Baik. Kemudian hawal tuh biqadril imkan, dan saya usahakan yang poin ketiga ya. An yutanisibil taqsim ma'al ma'ani wartibatil ayati bi ba'dihha. Jadi ini disesuaikan pembagiannya nanti adalah dengan maknanya. Sesuai dengan maknanya. Ya, ayutan nasiba at-taqsim ma'al ma'ani wartibatil ayat, dan kaitan atau ketersambungan ayat satu dengan lain. Nah, jadi bermana nanti pembagian di sini tuh udah sesuai dengan makna juga, Bu. Jadi tak perlu khawatir atau payah-payah cari nih maknanya terpotong atau tak. Nah, begitu, Bu. Makna nak kena bila hafal tu siap dengan makna sekali Ustaz. Bukan, maksudnya kalaupun belum hafal, kalau belum paham maknanya, dia tak perlu payah cari makna karena sudah disesuaikan dengan maknanya. Begitu. Oh. Porsinya, porsi hafalannya begitu. Oh, oke. Yang perlu dihafalkan. Paham tak, Dayana? Jadi begini, nanti yang dihafal Dayana tuh misalkan pertemuan ke-15 misalkan ya, 15 misalkan. Itu panjang misalkan ya. Dia suratnya panjang. Nanti akan dipotong mana yang perlu dihafal dulu. Nah, misalkan ayat 1 hingga 8 misalkan. Itu masih satu makna. Dah, hafalkan itu saja dulu. Nah, itu ya. Jadi tak perlu sampai misalkan ayat itu ada 30, tak perlu 1 sampai 30 hafalkan gitu. Atau tak perlu cari-cari khawatir ini maknanya terpotong begitu. Ya, karena sudah disiapkan. Ini yang sesuai maknanya seperti ini. Kemudian juga kesulitannya juga masih belum lah ya, masih belum terlalu sulit, sehingga nih hafalannya segini. Jadi Dayana misalkan nanti suruh hafal kena ayat 1 sampai 8. Dah, itu saja. Nah, fokus 1 sampai 8. Kalau misalkan belum sampai 8 bagaimana nanti Dayana? Ya, nanti ini aja diulang terus dilanjut juga. Jadi misalkan ini hari Senin nih misalkan ya. Hari Senin. Dayana kena hafal 1 sampai 5 saja, belum sampai 8 misalkan. Ya sudah tak apa, 1 sampai 5 saja. Besok misalkan bertemu lagi hari Selasa contoh ya. Nah, hari Selasa ya kena ulang lagi 1 sampai 5, ya syukur-syukur dah tambah lagi ini 8 begitu. Jadi masih fokus saja. Nah, jadi fleksibel Bu kalau ini. Jadi tak harus pertemuan ini aduh belum hafal, jadi saya tak bacakan hafalan gitu. Tak, bukan seperti itu. Tapi tetap bacakan hafalan walaupun hanya beberapa ayat, dan itu pun mungkin bisa jadi belum lancar lah, belum ini atau masih putus-putus ya Dayana ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap bacakan. Nah, tetap bacakan ya. Nah, paham ya, Be? Insyaallah. Dayana paham tak? Paham. Jadi tak perlu takut, don't worry ya. Aduh nih hafal mengerikan. Awalnya pun sama, Bu. Semalam tuh Bu Leni dan Bu Syarifah tuh, aduh kena takut saat mau hafal kata. Kenapa takut saja? Hafalkan satu line saja tak apa, bagus saja. Kalau belum boleh hafalan baru, hafalan lama bacakan lagi. Nah, itu ya. Walaupun dari Anas kena ulang lagi boleh, Dayana. Oh, berarti saya tak perlu takut ya. Yes, don't worry, be happy. Hafal itu menyenangkan. Nah, itu ya. Insyaallah. Jadi tak perlu khawatir. Ya, seperti itu ya Dayana ya. Jadi nanti kalau tak ada kalau bagusnya memang ada hafalan baru setiap kali berjumpa ya. Tapi kalaupun tak ada hafalan baru, ya sudah berarti sesuai kemampuannya berapa. Kalau tak ada kemampuan sama sekali, memang sama sekali satu ayat pun belum hafal atau satu lain pun belum hafal, dah bacakan hafalan yang dah pernah dibacakan. Nah, misalkan dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus, dah kan. Kemudian di surah Al-Bayyinah biasa ya, suka terbalik-balik. di Al-Bayyinah ya, di surah Al-Bayyinah karena agak panjang sedikit. Nah, itu sering terbalik-balik. Nah, maka belum siap nih. Oke, semampunya saja. Semampunya ternyata tak mampu juga. Dah, balik lagi baca Anas lagi boleh? Boleh. Al-Falaq lagi boleh. Nah, seperti itu. Karena
apa namanya, motonya ini begini. Menghafal 1 kali murojaah seumur hidup. Tuh, Dena. Nah, tulis. Murojaah sekali, ya apa? Hafal sekali, murojaah seumur hidup. Nah, paham ya, Bu? Paling Ustaz hafal sekali. Murojaah seumur hidup. Oh. Ya Allah, murajaah tu revise kan Ustaz? Revise. Hafal Dan paham ya? Murojaah kan bahasa Arabik. seumur hidup, your whole lifetime. Ya, lifetime ya. Lifetime. Ya. Oke, jadi menghafal itu sekali saja, Dena. Memang hafal cukup sekali. Tapi yang selebihnya adalah apa? Murojaah. Maka saya buat sistem seperti itu, Bu. Kalau tak boleh ada hafalan baru, tak kena hafalan baru belum hafal, maka bacalah murojaah. Ya, bacalah yang dah pernah dibaca. Kena ulang balik. Nah, begitu. Apa? Kenapa? Karena biasanya, Bu, kalau menghafal nih, itu pengalaman saya. Kalau kita sehari 2 hari tak bacakan hafalan, padahal kita dah terbiasa, kadang kita semangat down. Iya, berat mau mulai lagi. Oh. Betul. Iya, karena kita sudahlah tak mengaji dulu gitu ya. Itu lama lagi mulai lagi. Ya. Nah, semacam itu. Ya sama seperti mengaji lah. Udah biasa mengaji nih, Bu ya. Terus sekarang cuti 1 bulan. Itu mulainya lagi tuh kadang berat ya. Nah, sama, apalagi hafalan, Bu. Hafalan, aduh, rasa-rasanya ini daya agak hilang nih hafalannya. Berat lagi, mulai lagi. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin setiap kali jumpa selalu ada yang dibacakan dari hafalan tuh, ya, baik hafalan baru ataupun hafalan lama. Nah, itu saja, ya. Oke. Jadi mungkin nanti di sini apa namanya, ada yang bagian-bagiannya udah sulit nih saya hafalkan nih, misalkan ada ya. Nah, maka baca lagi lah, Anas lagi boleh. Nah, misalkan Al-Kafirun lagi pun boleh, gitu, diulang-ulang terus. Ya. Saya pun dulu ketika bacakan hafalan begitu. Saya ini ini dah jadwal kena tapi belum hafal nih. Belum hafal apa ya. Adalah, sepenting saya hadir saja, datanglah ke rumah, kemudian saya bacakan saja gitu. Terus ini saya baca lagi, iya saya baca lagi supaya saya semangat tuh selalu ada. Walaupun tak ada hafalan baru saya baca. Nah, seperti itu. Jadi untuk menjaga semangat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat ya. Litulafi mushkilat intiqali talib min safhatin ila ukhra ghaira allati taliha faqad tamma rabit. Adalah terlalu panjang lah, nanti tak paham. Ya. Jadi apa poinnya Ustaz? Poinnya saja. Ya. Baik, jadi berkaitan dengan perpindahan page, peralihan page, pindah page ya. Page next page ya. Itu terkadang murid itu mengalami kesulitan deh. Ini kena page ini awalnya ini, biasanya diingat-ingat kan gitu dari apa namanya muka surah di Al-Quran. Nah, terkadang itu ketika next page itu ini apa sambungannya gitu ya, Dana? Ini apa nih kalau yang udah banyak nih. Nah, di sini di jadwal ini, Bu, itu diberikan solusi. Jadi menghafal itu bukan berdasarkan page, tapi tadi berdasarkan makna yang seringnya itu sambung dengan page berikutnya. Nah, gitu. Jadi page number misalkan 98 misalkan 98 ke 99 misalkan Dayana ya. Nah, nanti ada sambungannya. Nah, jadi Dayana kena ingat, oh ini sambungannya ini. Nah, begitu. Jadi page ini sambung ini, page ini sambung ini. Nah, begitu. Ya, ini dibuat oleh penulisnya seperti itu ya. Baik, kemudian poin kelima. Ya, poinnya saja ya. Ba'da kulli khamsati ayyam. Nah, selepas 5 hari nanti ada tasmi di sini. Nah, apa tuh tasmi? Tasmi adalah membacakan semua yang sudah dihafal. Nah,
Dana misalkan dari Anas dah, Al-Falaq dah, Al-Ikhlas dah, Tabat Yada dah, Idza Jaa Nasrullah, Qul ya ayyuhal kafirun ya. Saya langsung kasih tunjuk di sini. Nah, kemudian Al-Kautsar, Al-Maun, Quraisy, Al-Fil, dan lima kali jumpa kan gitu kan. Nah, kali ke-6 tasmi dulu, jangan tambah dulu. Nah, kita kena revise dulu dari apa? Min suratin Nas, dari surah An-Nas ila suratil Maun. Jadi kita baca dulu An-Nas sampai Al-Maun. Nah, inilah konsep murojaah itu seumur hidup. Ngulang lagi, revise lagi. Nah, seperti itu ya. Pun demikian ketika sudah selesai nih, kemudian tambah lagi kan hafalan baru di pertemuan ke-7 kan. Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah ya. Kemudian Al-Adiyat, Az-Zalzalah ya. Pun hari-hari pun ada murojaah sebetulnya ya. Ketika kita udah tambah nih, sebelumnya kan permulaan An-Nas ya. Nah, kemudian kita udah tambah, ini ada murojaah juga nih, hafalan lama nih, revise nih di sini murojaah. Ya, baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat Yada. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kena revise lagi ya. An-Nas sampai Al-Maun diulang lagi, ulang balik. Nah, gitu ya. Kemudian hari ke-7 tambah lagi tapi tetap Idza Jaa Nasrullah diulang lagi. Al-Kafirun diulang lagi. Nah, hari-hari itu. Jadi selepas bacakan hafalan baru, bacakan hafalan lama tapi sedikit saja. Satu surah sedikit aja. Nah, kemudian hari ke-12 tasmi lagi. Tasmi itu baca ulang lagi, tapi porsi lebih banyak. Nah, jadi surah Al-Quraisy sampai Al-Bayyinah misalkan gitu ya. Nah, itu udah dibacakan ulang. Seperti itu ya. Ini terkait dengan poin yang ke berapa tadi? Kelima ya. Nah, poin yang kelima. Nah, jadi nanti akan lebih banyak revise. Nah, jadi tak perlu khawatir. Jadi tak hafalan baru terus itu. Nah, syukur-syukur Mama pun nanti sama akan menghafal juga ya, Dene. Jadi nanti saling bersaing. Kalau tak salah Bu Jonita ya, Mama itu ada banyak ya hafalannya. Iya, tadi yang surah tuh banyak saya dapat. Tuh Dayana, berarti nanti boleh kompetisi ya. Ya, oke. Nah, kemudian poin ke-6. Hunaka ikhtibarat. Di sana ada exam. Aduh, nah ini kadang suka takut. Kena exam. Tapi sebetulnya examnya hanya ini, Bu, hanya sambung-sambung ayat saja itu, Bu. Kalau masih juz 30 masih mudah lah, insyaallah. Misalkan dilanjutkan innal insana lafi khusr. Lanjutkan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Jangan sampai falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk melatih kekuatannya. Ya, dan ini bagus, Bu. Jadi udah kena revise, kemudian kena lanjut ayat, itu semakin menguatkan hafalan, insyaallah. Gitu ya. Nah, ini poinnya. Kemudian lain-lain adalah yang lain-lain teknis tambahan saja. Ya. Nah, yang poin-poin pentingnya tadi sampai poin 6 saja. Nah, nanti yang lain translate sendiri saja, Bu. Dah ya. Nah, sampai di sini Dayana ada soalan sebelum saya lanjut lagi supaya tak terlalu banyak. Ada soalan tak? Supaya tak tak bingung ketika nanti mulai untuk menghafal. Ada soalan? Agaknya tak. Nah, tak kira yang bila kita jumpa tuh untuk hafal sama-sama lah. Kan bukan saya hafal sendiri terus jumpa. Sambil dua-dua, saya bantu dan sambil hafal sendiri. Nah, betul. Ya, jadi nanti masih kena talqin ya. Nah, saya bacakan dan ikuti kan begitu kan? Nah, kemudian juga nanti misalkan kalau udah mulai lancar ya baca sendiri, kemudian nanti dicoba saya ayat 1, Dayana 2, saya 3, Dayana 4 begitu.
Nah, itu semakin menguatkan nantinya. Nah, begitu. Oke, tapi apa namanya, kalau di luar jam ya, Dayana kena murojaah sendiri lah. Nah, itu ya, jadi baca sendiri terus itu sampai nanti tiba lagi pertemuan berikutnya Dayana dah bagus hafalkan, nah itu ya, udah baca lah semuanya itu. Ya begitu Dayana. Jadi kalau yang dah hafal, misalkan saya yakin Anas dah hafal ya, tak perlu saya ajarkan lagi kan. Jadi Kecuali ada yang salah, nah baru saya ajarkan. Maknanya hari ini she has to read Fatihah lah for Ustaz to assess her whether dia hafal Fatihah dia betul tidak. The next surah will be surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Kemudian Qul A'udzu Birabbil Falaq. Betul? Ya, jadi misalkan hari ini surah Al-Fatihah dengan Anas. Nah, nanti kalau udah boleh, ini udah hafal juga ya, boleh kita langsung pertemuan kedua ya. Nah, langsung Al-Falaq, Al-Ikhlas dan Tabat Yada, ini pun udah hafal ya. Yang Tabat Yada udah hafal. Macam nak kena macam tak berapa kuat. Tapi udah pernah hafal. Oke. Nanti kita baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat Yada, kemudian murojaahnya surah An-Nas. Nah, Anas kena baca lagi. Begitu ya. Ada soalan lagi? Tapi lebih bagus kalau saya belajar macam nak perlu tahu hukum tajwid tak untuk hafal. Kalau ini langsung praktikal kalau hafal tuh. Jangan praktikal. Ya. Kalau teori Mama dulu lah. Ya. Mama nak kena exam, jadi perlu banyak-banyak belajar dulu. Teori basically aja, basic saja ya. Misalkan Dayana ini bacanya ikhfa, nah begitu, ini bacanya idgham. Nah, itu untuk ini saja yang apa, praktikal saja. Jadi kalau ditanya misalkan apa itu ikhfa, apa saja huruf-hurufnya, nah itu Mama saja bagiannya. Dayana tahu tak perlunya. Atau ikhfa itu terbagi menjadi berapa, nah itu pening lah nanti dah. Nah itu bagian Mama nanti untuk Esa. Maknanya perlu baca dengan bertajwid lah, maknanya dia punya dengan tetap kalau praktikal wajib, kan fardu ain praktikal itu. Panjang pendek semua nak kena jaga. Oh iya, itu harus tetap. Yang saya maksud tadi tuh teori yang udah jauh, nah itu baru tak perlu. Ya. Kalau apa namanya tadi untuk yang basic masih Bu, misalkan Dayana ini bacanya izhar. Nah, izhar tuh bahasa jelas. Dah seperti itu saja. Ini bacanya idgham. Nah, ya. Jadi supaya kenal juga dan tahu ini kenapa nih, salahnya kenapa. Nah, gitu. Ya. Oh, tak baca idgham begitu. Nah, ya, jadi diidghamkan. Nah, misalkan ikhfa min syarri. Nah, ikhfa itu dibaca dengan ditahan 2 harokat. Semacam itu saja. Nah, ya. Oke. Kalau yang lain-lain pokoknya Mama saja. Ya. Nah. Bagian Mama tuh. Ya Bu. Nah, udah siap ya exam ya? Saya macam nak repeat balik Ustaz, sebab baru hari tu belajar bab qiraat. Ustaz kata kalau ulama dulu-dulu nak dapatkan sanad tu dia kena baca khatam satu qiraat tu sampai beratus kali baru dapat sanad. Tapi saya baru dengan Ustaz baru 1 kali. Betul. Takkan nak dapat sanad. Jadi saya don't mind to repeat balik. Jadi kalau saya repeat balik Syatibi dengan Jazari, now this time the Jazari you can tell me to read all the 3. Maknanya you can apply sekali. Mana as I read, I will read the Syatibi and the Jazari, and if there's a difference between the Zar'an, Alfil dengan Al-Misbah tu, we apply sekali. Jadi saya betul-betul faham. I don't want to go to Supa ke Warish ke whatever until I get this Syatibi dengan Jazari betul-betul. Betul kan Ustaz? Betul. Okay, so forget about the exam. We are going to go through again this whole process.
Saya tak nak kejar sanad, saya tak nak kejar sertifikat. Saya nak ilmu tu melekat di hati. Betul tak Ustaz? Tak nak examnya pasal. Ya saya paham deh, ada panjang lebar ya saya tunggu. Tapi bukan Ustaz, bukan sebab saya tak nak exam. Oh iya, saya tak menuduh, Tapi memang bagus, betul. Tadi perkataannya sampai berapa kali khatam, betul. Sampai Imam Qaulun, sampai Imam Qaulun tuh 20 tahun deh. 20 tahun kena baca tiap hari ke guru. Jadi ditanya berapa kali khatam, saya udah tak hitung khatam, tapi saya pastinya tiap bulan ya khatam entah berapa kali, dan 20 tahun kata. Aduh, berapa kali tuh ya? 100 kah, 100 kah, atau 1000 kali khatam tuh ya. Itu Bu, 20 tahun. Itu pun yang diingat. Ya, itu seingat saya 20 tahun. Seingatnya 20 tahun gitu. Ya. Mungkin ada yang lebih nah begitu. Ya, emang betul, Bu. Good. Ya. Ya, tapi jangan lupa exam ya. Nah. Untuk menguatkan, Bu, bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Ya. Tenang saja, Bu, tenang. InsyaAllah boleh. Oke. Ya. Siap. Oke, dari revise belum dengan Bu Nazia? Dari revise belum dengan Bu Nazia tuh teori-teorinya? Maaf? Udah coba revise dengan Bu Nazia? Masih belum? Kita tengok revise macam tak ingat balik. Nasihat belum Ustaz, kita masih busy. Masih busy masing-masing. Kena tadarus saja masih ya? Ya. Coba tadarus saja. Masih. Oh ya, oke. Baik. Oke, udah paham insyaallah ya Dana ya. Nanti kalau boleh di print tuh Bu, yang tadi PDF yang jadwal-jadwal tuh. Nah, terus nanti bisa diberikan catatan di sini Dana. Nah, misalkan kalau udah selesai misalkan surah Al-Fatihah dan An-Nas tanggal berapa, tulis tanggal di sini Dana. Nah, supaya kena ingat, oh saya udah selesaikan ini. Nah, itu ya. Kemudian pertemuan kedua, misalkan masih tanggal yang sama pun boleh isikan di sini. Ya. Terus seperti itu. Jadi nanti terkontrol begitu ya. Nah, Dana, oh ini udah berapa kali pertemuan ini belum hafal, oh berarti harus diulang terus ya. Nah, seperti itu. Dan bisa untuk mengukur ini Bu, untuk mengukur kira-kira di sini ada kesulitan atau tak. Nah, begitu. Nah, nanti biasanya teringat Dana. Kalau di surat apa itu ya ada masih belum pernah hafal, nah itu biasanya nanti akan teringat sampai tua. Saya masih ingat betul dulu saya surah Al-An'am tuh ya. Nah, saya kena putar-putar tas selesai itu. Jadi ingat itu Dayana kalau yang susah itu. Kemudian juga yang berikutnya Bu ya. Kalau bisa Dayana itu gunakan satu mushaf saja yang sama terus untuk hafalan. Jadi misalkan Dayana oke lah, atau Bu Jonita ada, jadi gunakan dua. Gunakan dua ya. Jadi misalkan satu khusus untuk hafalan, satu khusus untuk baca. Jadi tak boleh kena campur Dayana kalau bisa. Ya. Nah, soalnya di rumah ada banyak kan? Ada. Ya. Fungsinya nih Bu. Ini satu misalkan hafalan ya. Kemudian satu baca tilawah hari-hari. Karena memang butuh menghafal oke, tilawah juga tetap oke jalan ya. Kenapa saya pisahkan? Ya pertama karena kalau ketika menghafal itu kita mushaf untuk hafalan ini boleh kena kita berikan catatan nota ya di sini. Boleh gunakan pensil yang kena padam ya Bu ya. Misalkan nanti udah hafal di surah apa ya misalkan ya. Di situ ada Dayana sering salah harokat misalkan. Atau kurang huruf misalkan ya. Sudah berkali-kali hafalkan tapi masih kurang. Berikan catatan di sini. Nah, ya, di garis. Nah, kasih lingkaran di huruf yang sering keliru. Nah, atau sering tersilap begitu. Ya. Paham ya, Dena? Nah, nanti ketika dibaca ulang jadi ingat, oh ini nih saya salah terus nih di sini. Nah, itu jadi ingat. Nah, nempel kena hafalan tuh. Nah, ini kurang. Atau yang illal ladzina amanu wa amilus sholihati ini selalu
berpindah ke surat lain. Kan ada yang sama tuh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wal asri ya. Dengan atin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun. Nah, ini sering tertukar. Tulis. Nah, ini sering tertukar. Gitu. Nanti jadi ingat. Nah, kalau dulu kan saya datang langsung ya. Dayana ya. Kalau sekarang kata mungkin datang langsung. Jadi sedia sendirilah. Karena kalau boleh saya ambil mushafnya mungkin boleh ya. Nah, saya berikan catatan Dayana saya serahkan lagi. Kalau dulu saya kalau guru begitu Bu. Jadi saya duduk di hadapan guru, mushaf saya berikan ke guru. Guru saya berikan pen. Jadi nanti guru yang akan berikan tanda di mushaf nih, kasih catatan. Nah, ini kurang lancar, harus dilancarkan lagi. Nah, gitu ya. Oh, ini sering tertukar. Nah, ya, sering tertukar yang ayat ini. Nanti kasih catatan seperti ini. Nah, begitu. Oke, jadi itu perlunya apa? Mushaf khusus untuk hafalan. Kemudian yang berikutnya juga kalau hafalan itu kan sambil mengingat ini ya, ada visualnya ya. Ya, artinya kita pasti mengingat juga apa yang ada di Quran. Ini baris pertama apa, baris kedua apa, atau nanti baris terakhir ya. Nah, lain terakhir apa begitu, lain terakhir misalkan. Nah, kemudian ketika berpindah apa. Nah, ini kalau kita mushaf ganti-ganti ya. Sekarang pakai ini, nanti pakai itu. Nah, itu sering jadi apa namanya? Confuse begitu. Jadi kena confuse. Dan biasanya apa namanya? Lama itu menempel kena hafalan. Nah, gitu. Jadi usahakan nanti Dayana ada mushaf boleh ukuran kecil, tak ada saya dulu ada ukuran kecil ya. Ukurannya nih segini. Saya mushafnya kecil dulu kalau untuk hafalan tuh. Tapi itu tuh saya. Kenapa? Saya bawa kemana-mana. Nah, kecil. Jadi ya saya inilah. Ya bukan. Kecil sekali ukuran. Jadi jauh sekali ya. Kalau ini mungkin ini ya. 1/5-nya mungkin. Kecil dulu saya hafalan. Nah, itu khusus untuk hafalan ya. Ya, hafalan yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa diberikan tanda-tanda begitu ya. Nah, baik. Tapi saya pernah juga gunakan yang memang besar juga ada. Ya, ketika dengan guru yang selalu minta mana coba mushafnya. Nah, dia diminta mushafnya. Saya berikan catatan ya. Nah, begitu. Nah, bolehlah mana-mana saja ada ya. Tapi saya usahakan satu saja. Sekarang udah punya belum? Kira-kira yang untuk hafalan, khusus untuk hafalan saja. Ada. Ada. Apakah itu untuk baca? Jadi dipisahkan kalau untuk baca dan untuk hafalan baiknya dipisah. Supaya apa? Nanti tak tertukar-tukar. Kadang ini udah, apalagi kalau udah banyak ini nota tuh. Nah, tuh. Ini ada kecil punya Ustaz. Kenapa? Ni. Boleh. Warna ungu, purple. Dia nak gunakan yang ini besar untuk hafalan. Tapi kalau Ustaz kata kalau bagus kalau untuk hafalan dia kecil. Jadi dia boleh bawa ke mana-mana. Boleh dua. Jadi ini untuk tilawah. Untuk baca. Okay. Ya. Dan juga ini ya. Tadi yang purple itu, yang ungu itu mushaf Madinah juga bukan, Bu? Ya, saya. Sama juga ya. Jadi good. Tapi itu udah ada catatan pinggir ya, Bu? Ada footnote-nya juga ya? Apa ini? Tak nampak pula. Ada tulis contoh ada tulis yu'zumun qabulin. Saya ambil gambar Ustaz, saya tunjuk Ustaz. Ambil gambar aja. Tak boleh dibalik ya? Saya ya. Oke, kena WhatsApp saja ya. Ya, saya. Belum masuk, Bu? Belum. Ada. Ada.
Nah, coba lihat. Oh, ini tafsir, ada tafsir ringkasnya ya. Ya, ini nih tafsir ringkas. Oke. Ya, boleh tak apa? Mau gunakan ini, Dayana? Temporary. Apa? Temporary? Tak boleh Ya, guna untuk seterusnya. tafsir tak boleh guna Quran yang ada tafsir. Boleh, kalau misalkan mau itu berarti gunakan terus itu. Ya boleh. Atau nanti mau cari yang memang ini, yang tak ada catatan pinggir. Lepas kelas nanti saya cari lagi. Oh, belum punya di rumah? Belum ada? Ada banyak, jadi dia belum decide yang guna yang mana. Tapi kalau ikut pendapat Ustaz, baik yang ada tafsir atau yang tak ada tafsir. Untuk permulaan jangan ada tafsir baiknya. Supaya apa? Nanti boleh kena tulis di pinggir. Tulisannya bukan tafsir, tapi tulisannya adalah ini kurang lancar atau apalah, terserah ya, nanti kasih catatan begitu. Ini misalkan Dayana nanti tulis di sini salah harokat. Nah, itu ya. Ustaz, kalau yang per juzuk punya boleh? Yang apa? Yang satu juzuk. Itu pun boleh tuh. Dulu ada kawan saya gunakan itu supaya fokus ke satu dulu. Ni macam ni 3 juz 30. Ni kini bagus, tak ada. Nah, boleh tuh. Nah, itu dulu kawan banyak tuh gunakan hafalan tuh per juzuk itu. Jadi fokus dia tak terbayang dengan lain-lain ataupun tak berat bawah ya. Nah, ini kan kecil ya. Artinya tak terlalu banyak ininya teksnya. Nah, betul. Jadi lagi pun ini senang kalau mau dibawa kemana-mana kan? Nah, betul, senang. Iya betul. Jadi untuk ya, nah, itu ya Dana ya, gunakan itu ya. Terus juga biasanya senang kalau seandainya ini udah selesai nih satu jilid nih, udah selesai tuh rasanya senang. Alhamdulillah, ada senang. Habis nih satu nih. Hafal kan begitu kan? Tapi kalau yang seperti ini ya, Bu, ada Dayana ya. Ini lagi gitu. Habis. Iya, begitu. Justru memang yang per juz itu memang untuk hafalan sebetulnya. Itu Bu Jonita udah beli kapan tuh, Bu? Dah berapa lama juga, dah 2 tahun gitu. Tapi saya jarang gunakan sebab dulu saya beli untuk ada physical class untuk talaki. Jadi kalau buat satu Quran berat. Iya. Satu-satu. Iya betul. Kalau kat rumah saya tak suka pakai ni, saya lagi suka pakai Quran yang biasa saya pakai tu. Oh, iya. Oke lah, seperti itu ya. Nah, terus nanti diusahakan ketika menghafal nih ya, selain dengan saya, selain di kelas nih, nanti diusahakan dibagi jadi 3, Dana. Ada 3 waktu. Ada kena hafalan baru, ya, Hifdzul Jadid namanya. Hifdzul Jadid. Waktu itu kita bagi jadi 3. Hifdzul Jadid, hafalan baru. Kemudian Murojaah, revise, hafalan lama ya. Kemudian yang ketiga ada namanya Mudzakarah. Nah, maknanya apa? Nah, maknanya adalah yang pertama, hafalan baru ini usahakan Dayana itu ada satu waktu, ya bolehlah berapa menit saja, tak perlu panjang-panjang ya, tak perlu lama-lama. Dalam sehari itu memang untuk hafal sendiri apa yang sudah kita pelajari, ya. Sampai nanti kena pertemuan berikutnya. Nah, misalkan contoh nih, selepas subuh 30 menit saja, setengah jam saja misalkan, kena ulang terus hafalan nanti yang akan dibacakan ke saya. Nah, begitu ya. Nah, misalkan sekarang nih dah hafalkan Al-Bayyinah nih 1 jam dengan saya kan. Nah, nanti besoknya Dayana belum jumpa lagi dengan saya misalkan, ulang-ulang tuh Al-Bayyinah, fokus Al-Bayyinah terus. Jadi waktu untuk hafalan baru yang nanti akan dibacakan lagi. Kemudian nanti ada yang kedua tadi revise ya, murojaah.
hafalan lama. Murojaah hafalan lama nih, pun kalau bisa ada waktu, misalkan 30 menit saja dalam sehari. Jadi 30 menit hafalan baru, 30 menit mengulang hafalan lama. Karena kan nanti akan semakin banyak itu perlu banyak diulang ya. Nah, ini boleh selepas hafalan baru atau nanti sajalah maghrib misalkan Dana ya. Nah, maghrib setengah jam saja. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah semua yang dah pernah dibacakan dengan saya. Nah, paham ya Dana ya? 30 menit misalkan dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ada diulang-ulang terus gitu ya. Pokoknya yang dah lama-lama. Kemudian ada waktu yang ketiga ya. Yang ketiga adalah mudzakarah. Mudzakarah ini apa? Mudzakarah adalah memanfaatkan waktu luang. Memanfaatkan waktu luang itu misalkan Dayana sedang tunggu nih di sekolah misalkan. Sedang tunggu apalah misalkan belum masuk kelas misalkan ya. Nah, daripada tunggu berbual ya sampai berbual. Baiknya sambil baca. Sambil baca, bacanya apa? Baca boleh mana saja ya, yang dah pernah dibacakan, bebas. Atau misalkan macam Bu Juanita misalkan sambil sapu misalkan. Sambil sapu sambil baca. Mudzakarah ini waktu yang bebas dia tak ditentukan. Macam mana eja? Mudzakarah. 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 Iya, mudzakarah. Jadi mengingat tapi dia waktu bebas. Qaf ke short. Yang mana? Mudzakarah. Kaf, ro, tamarbut ya. Oke, sorry. Mudzakarah. Oke. Mudzakarah. Jadi Dayana sebelum tidur misalkan, baca lagi. Nah, itu namanya mudzakarah sebelum tidur tuh. Ya, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai ngantuk. Biasanya kan jadi pengantar tidur dia. Bagus itu sebelum tidur baca. Saya selalunya saya sebelum tidur saya dengar Al-Mulk. Boleh nanti ditambah dengan yang lain. Gitu ya. Sikit-sikit boleh ingat Al-Mulk. Ya biasanya kalau yang sering-sering diulang itu bagus itu hafalannya. Ya. Jadi mudzakarah ini bebas ya, waktunya bebas. Kapan saja. Yang penting ada waktu kosong. Ada waktu kosong atau bisa sambil misalkan naik kereta itu ya. Naik kereta daripada lihat sana sini tak jelas. Baiknya baca saja ya. Nah, itu. Saya pindah dulu ini, udah lowbat ini laptop. Nah, seperti itu ya. Dana paham ya? Paham. Jadi yang wajib ada tiap hari adalah atau yang ditentukan waktunya adalah yang hafalan baru. Tentukan saja mau kapan ya, Dana ya. Iya. Kalau biasanya bagusnya itu selepas subuh memang bagusnya. Bagusnya untuk hafalan baru itu, untuk diulang-ulang hafalan baru itu adalah selepas subuh. Jadi ini saya explain technical saja tak apa Bu hari ini Bu? Teknis menghafal tak apa ya? Nah, supaya nanti mudah-mudahan membantu Dayan untuk menghafal ya. Ya. Jadi selepas subuh 30 menit saja maksimal. Tak usah payah-payah banyak-banyak ya. 30 menit saja maksimal. Bolehlah 15 menit, tapi jangan 5 menit saja. 5 menit dapat apa ya. Nah, maksimal 30 menit tapi jangan terlalu kurang dari 15 menit lah ya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian sama murojaah juga tadi. Murojaah biasanya waktu para ulama itu pada maghrib, selepas sholat maghrib biasanya. Nah, kalau sekarang bagaimana nih? Sedang puasa nih bukan? Makan. Makan. Ditukar sambil menunggu apa? Sambil menunggu iftar, sambil menunggu buka puasa 30 menit. Itu lagi saya tolong Mama prepare. Aduh. Atau udah malam. Sebelum tidur. Iya, selepas sisa atau sebelum tidur. Ya.
Langsung diprotes mama tadi, jangan, itu sedang bantu mama. Tapi bagus saya bantu. Kerja nanti mama nak buat hafalan. Nanti saya dah mati, tak boleh. Aduh, iya betul. Ya dah, cancel terjadi. Bahaya nanti Dayana ada alasan nanti. Nah, sambil bantu mama misalkan sapu-sapu atau apa, nah itu manfaatkan untuk mudzakarah tadi. Oke. Ya. Nah, asal yang jangan di mana, jangan di toilet saja lah. Toilet baca. Nah, ya. Oke, jadi di mana saja, kapan saja mudzakarah itu, ya. Tapi sehari usahakan ada, ya. Nah, tadi yang wajib ada adalah yang hafalan baru dan murojaah, revise itu. Itu wajib ada sekitar 30 menit lah, setengah jam saja. Mudzakarah bebas, tapi usahakan ada setiap hari. Makin banyak pun makin bagus. Sambil menunggu apa, misalkan ya, jalan kemana pergi, tapi kereta belum datang, misalkan Dayana ya, bukalah itu mushaf sambil baca, ataupun tutup mushaf tak apa sambil baca begitu ya. Nah itu bagus, itu kebiasaan para ulama begitu. Jadi mata pun tak kemana-mana, pikiran tak melayang-layang begitu kemana-mana ya. Nah, lebih fokus kepada Al-Quran, itu bagus seperti itu. Nah itulah yang makanya para ulama sebut para penghafal Al-Quran itu lebih dekat dengan istilah Ahlul Quran, Bu. Karena apa? Senantiasa setiap hari itu Quran wiridnya. Nah gitu ya. Oke. Dah jelas? Nah, terus ada satu lagi. Ketika menghafal hafalan baru tuh, misalkan yang tadi selepas sholat subuh, boleh ditambah misalkan 10 menitnya untuk mendengarkan yang surat yang kena hafal tuh. Ya, mendengarnya gunakan MP3 kah, handphone ya. Nah, dengarkan dan fokus. Gunakan headset ya. Gunakan headset, dengarkan, ulang-ulang saja itu. Nah, itu boleh setting tak Bu itu seperti itu. Boleh. Jadi yang yang didengarkan itu yang sedang dihafal saja. Oh, oke. Nah, hafalan untuk baru ke yang lama? Yang lama. Hafalan baru. Hafalan lama nanti boleh saat murojaah. Jadi bersama-sama dengan murotal begitu ya. Jadi itu tekniknya untuk persiapan untuk buat hafalan baru. Betul. Ya, tapi yang sangat ditekankan tuh yang penting sekali itu adalah hafalan baru. Sambil mendengar. Kenapa? Karena nanti akan membantu mengikuti mulutnya itu. Jadi mulut dah terbiasa, telinga dah biasa dengar, mulut dah biasa mengikuti. Oke. Nah, itu ya. Nah, cuman masalahnya murotalnya apa ya, Bu ya? Yang bagus ya. Yang Dayana senang sesi apa begitu. Maknanya kita copy the Kori punya lagu so that we can. Iya, betul. Dengarkan murotal. Yang senang apa ya, Bu ya? Dayana atau Bu Jonita? Yang senang sesi apa tuh? Kasatri. Saya dia suka Misyari Rashid. Ada, Misyari Rashid lah ada. Cari yang senang dengarkan. Ada kan Dayana? Misyari Rashidnya? Saya dengar tuh. Saya suka Kasatri. Oh, beda ini ya, beda Korea. Tak apa, beda tetap satu. Jadi sama dengan bapak dia pun suka Misyari Rashid. Oh ya dah, Misyari Rashid pun bagus. Anak bapak. Oh, bapak juga. Kalau abang tak? Abang beda. Rashid, bagi saya bacaan dia slow tapi nafas dia panjang Ustaz. Saya tak boleh ikut dia punya wakaf. That's why saya tak follow Misyari Rashid. Saya suka Abu Bakar Satri. Abu Bakar Satri bacaannya cepat sedikit tapi dia banyak wakaf ibtidak. Boleh. Insyaallah boleh. Berarti Dayana gunakan Misyari Rashid saja ya. Ya. Harus yang senang dengarnya, harus yang senang. Supaya apa? Supaya nanti senang terus dengarkan. Nah, biasanya lebih mudah mengikuti. Ya. Makanya saya tak wajibkan yang mana, tetap. Yang jelas yang disenangi. Nah, saya ingat dulu kalau ajar murid itu kalau dia suruh dengarkan murotal tuh, apa yang senang? Ini cepat itu biasanya, Bu. Banyak cepat sekali hafal itu kalau apa yang dia dengarkan yang disenangi itu.
Nah, ini sama seperti lagu-lagu lah ya. Nah, lagu kan kalau dengar, senang sekali nih grup band siapa misalkan ya, pasti cepat hafal. Nah, itu godaan juga sih memang. Lagu tuh cepat hafal tuh. Sampai sekarang pun saya masih kena hafal karena saya udah sering dengar. Sama. Nah, dulu lagu-lagu Malaysia saya dengarkan tuh tahun 90 ya, udah lama tuh. Tapi sampai sekarang tuh masih ingat itu, Dena. Betul itu. Padahal tak pernah murojaah, tak pernah revise. Kalau lagu Hindustan pun kadang-kadang orang tahu nyanyi, padahal tak tahu makna pun. Ya, tak tahu makna tuh hafal tuh. Nah, coba seperti itu. Nah, coba seperti itu ya. Ya, saya sampai sekarang pun lagu Hindustan tuh tahun 2000 saya dengarkan. Masih kena ingat tuh. Iya. Yang apa namanya? Canda sitare kulaya. Ya, itu masih hafal. Tak pernah saya murojaah itu. Nah, coba, makanya banyak para guru tuh coba kena lagu udah boleh hafal. Kenapa Al-Qur'an tak boleh hafal gitu. Coba jadikan lagu tuh yang tak pernah di revise tuh hafal, Al-Qur'an pun sama. Nah, maka sangat-sangat dianjurkan untuk sering-sering mendengarkan murotal. Ya, murotalnya yang senang. Kamu Mr. Rashid, oke, bagus. Saya pun sampai sekarang kalau yang dengarkan Mr. Rashid ya, Bu, ya, saya masih kena hafal tuh. Ya. Watlu alaihim naba'a Nuh. Nah, seperti itu. Jadi irama pun mengikuti begitu. Ya. Kalau boleh ya. Kalau saya tidur, saya suka dengar Ar-Rahman juga. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahman. Boleh. Sambil diikuti, Dana, sambil diikuti. Tapi tengah tak tidur. Jangan nak tidur. Itu namanya obat tidur itu. Kadang-kadang dengan saya tak boleh tidur. Nanti saya dan ajar dia dari kecil. Baca zikir atau dengar Quran. Confirm tidur. Sebab syaitan tak suka kan kita dengar. Betul. Ya, kalau obat tidur bagi laki-laki, Bu, itu sholat Jumat tuh. Khutbah Jumat tuh, obat tidur terbaik tuh. Hampir semua yang dengarkan itu pasti tidur. Ya. Oke. Baik, cukup ya sementara ya. Ya. Tapi ternyata masa dah habis dan dah lebih. Saya berikan bonus lah tak apalah. Tapi kita mulakan insyaallah mungkin di pertemuan berikutnya ya. Untuk Al-Fatihah dan Anas, boleh nanti di record yang ini nanti diulang-ulang, dengarkan. Khawatir tadi ada yang belum paham. Kalau ada yang belum paham boleh tanyakan lagi ya. Besok kita jumpa lagi kan, Bu ya? Hari Selasa ya, insyaallah. Walaupun Arabik besok. Ya. Itu kalau boleh, Bu, kalau boleh tuh, Dena, yang Arabik itu, yang mufrodat, vocabnya itu, kena rekam coba, Dena. Yang itu yang belakang tuh, yang 99 itu, Dena sebutkan di situ misalkan akhun, saudara laki-laki, abun, bapak. Nah, begitu coba. Record tuh. Kemudian nanti dengarkan selain mendengarkan Al-Qur'an. Kena hafal tu pun. Oh iya, suara sendiri. Itu cara menghafalnya dulu. Iya. Iya, baca saja terus di-record. Nanti dengarkan balik. Nah, Dayana kena suara. Kalau malu ya dengarkan handset saja supaya orang lain tak dengar. Ulang-ulang saja itu. Insya Allah hafal. Apa? Ya. So that you remember lah. Remember ya. Bacaan sendiri masa tak hafal. Ya, buatlah misalkan berapa mufradat dulu, Bu. Misalkan 20 kata dulu. Nah, itu ya. Nanti kena ulang-ulang terus Dayana itu. Seperti itu, Dena. Walaupun tak lihat tulisan tak apa, yang penting dengarkan saja dulu. Nah, itu ya. Kan nanti kena ingat, oh ini tulisannya saya dengar ya, ini misalkan apa? Kurosatun. Oh, exercise book. Nah, dengan hafal itu kan. Nah, daftarun, notebook. Begitu ya. Ya, Jamiatun, university. Nah, gitu hafal nanti. Iya, betul. Dicoba juga ya, yang Arabik juga ya. Nah, kalau Arabik itu tak ada memang untuk download itu, rekam sendiri lah, record sendiri. Suara sendiri. Atau suara mama pun boleh. Suara mama kan boleh keras tuh.
Kuat kan? Dia dengar record suara saya nanti dia stres. Aduh, iya. Aduh mama lagi gitu. Kalau tak Hari-hari kena mama. dengar suara mama, kalau dengar pun dengar suara mama. Ada suara sendiri saja, suara Dayana saja. Ya. Lagi batuk. Nah, untuk apa namanya meredakan stres. Oke, dah ya, Bu ya. Insyaallah Dayana ya. Ya. Insyaallah berarti kita jumpa lagi besok Selasa ya. Insyaallah. Bismillah taala. Hafalan punya sesi next Monday. Terserah nanti Bu Jonita atur saja lah ya. Kira-kira kapan nanti atau ini atau mungkin nanti ada yang tak boleh mengaji mungkin boleh gunakan begitu Bu kalau ada. Oke, boleh. Nah, jadi dah request dengan kawan-kawan Bu Jonita tuh. Nanti kalau ada yang tak mengaji boleh ya saya confirm ya, saya infokan ya itu. Saya nak announce dekat chat group Imam Kolon boleh? Siapa yang tak boleh ngaji? Jangan. Ada lagi. Ada lagi nanti. Yang peserta dari Indonesia ni mana ni makcik? Singapura ni muka tak malu. Tapi kalau tak malu tak apa sih. Malu rugilah Ustaz kan? Iya betul. Saya pun kadang saya kena tunggu siapa, kadang lama tak ada confirm gitu kan. Daripada tunggu lama tak jelas kan mending ada yang mengaji kan memang. Ya lebih bagus. Oke, baik itu saja Bu ya, Bu Jonita dan Dayana. Insyaallah kita jumpa lagi. Nanti yang tips-tips tadi itu yang menghafal nanti yang akan dibaca, boleh nanti dengan Mama dulu ya. Kemudian sambil dengarkan, kemudian Arabik juga sambil di record ya. Insyaallah. Baik, seperti itu saja kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.